Baik. Oke, Pak Daryono, apakah dengan terjadinya gempa bermagnitudo sebesar ini, itu bisa memicu pergeseran lempeng atau berpotensi menimbulkan gempa lainnya, Pak Daryono? Bisa iya, bisa tidak. Karena gempa besar itu juga bisa memicu aktifnya sumber gempa di tempat lain jika itu berdekatan dan kondisinya sedang labil, artinya sedang mengalami akumulasi medan tegangan yang sangat tinggi. Tetapi sumber gempa yang ada di dekatnya saja, Mbak. Tapi untuk untuk sumber gempa yang berada di jauh, kecil kemungkinan untuk terjadi itu, Mbak. Jadi ini sebuah kejadian gempa besar di Kamchatka ini memang terkait dengan sumber gempa di Kuril Trans, dan ini memang sudah mengalami akumulasi medan tegangan yang sudah sangat lama, sehingga aktivitas ini juga sangat terkait dengan sumber gempa itu. Dan untuk memicu sumber gempa lain bisa, tapi yang terdekat selama sudah mengalami akumulasi medan tegangan yang cukup besar dan mendekati maksimumnya. Baik, Pak Daryono, beberapa menit yang lalu ada informasi kalau tsunami dengan ketinggian 4 meter menerjang Rusia di Kamchatka. Apakah terkonfirmasi informasi ini, Pak? Dan apa dampaknya, Pak, kalau tsunami dengan ketinggiannya 4 meter yang terjadi? Terkait dengan informasi tersebut, saya harus mengkonfirmasi dulu di monitoring laut terdekat, Mbak. Karena fokus kita saat ini sedang mengamankan warning untuk wilayah Indonesia, sehingga jika kami ditanya untuk wilayah Indonesia, tetapi data yang kami update bahwa di tempat tersebut itu hanya 81 cm, tidak ada cm, Mbak. Sehingga informasi yang Mbak sampaikan itu perlu dikonfirmasi lagi, Mbak. Oke, jadi informasi yang Pak Daryono dapatkan dari BMKG, ketinggiannya 81 cm tsunami yang terjadi di Kamchatka ya, Pak ya? Hasil monitoring yang kami lakukan di alat satelit monitoring terdekat di tempat itu malah kurang dari 1 meter, hanya 81 cm. Oke pemirsa, berarti informasi ini masih perlu dikonfirmasi lagi berapa ketinggian tsunami yang terjadi di Semenanjung Kamchatka. Nah Pak Daryono, dengan ketinggian yang kurang dari 1 meter berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah nanti akan besar pula dampaknya untuk beberapa wilayah Indonesia Timur? Tidak, Mbak, ya hanya itu saja. Dan itu sudah dianggap sebagai modeling yang maksimum menurut kami. Tapi yang pasti hasil modeling kami menunjukkan status ancaman waspada. Sehingga itu yang kami sampaikan kepada masyarakat. Dan untuk itu karena masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir berlebihan, karena statusnya waspada, kurang dari 0,5 meter. Cukup menjauh dari pantai. Oke. Pak Daryono, bagaimana sosialisasi yang disampaikan dari BMKG kepada masyarakat di sana, Pak Daryono? Ya, ini kita sudah menyampaikan kepada para KUPT untuk berkomunikasi dengan BPBD dan lembaga terkait di daerah masing-masing untuk memberikan informasi yang diterbitkan BMKG ini. Fokusnya adalah agar masyarakat tidak panik. Karena apa? Karena kepanikan justru akan membuat kita tidak bisa berpikir sehat dan jernih. Untuk itu masyarakat akan disampaikan informasi tambahan oleh kantor-kantor BMKG kami di daerah. Baik, Pak Daryono, dari beberapa wilayah yang tadi Anda sebutkan itu yang berpotensi terdampak, apakah semuanya masuk ke dalam ranah waspada atau ada yang masuk awas, Pak Daryono? Kalau di Rusia Timur, bahkan mendekat Jepang itu ancaman siaga. Jadi setengah sampai 3 meter, Mbak. Jadi memang ini variasi ancaman ini semakin jauh dia akan mengalami ancaman yang kian menurun, Mbak. Jadi untuk wilayah-wilayah sekitar gempa itu ada ancaman siaga, artinya setengah hingga 3 meter. Tapi hasil monitoring tide yang kami lakukan itu, ketinggian tide di beberapa alat di Rusia itu 84 cm di Kamchatka. Itu tempat yang paling dekat dengan sumber gempa tersebut, Mbak. Jadi ini peralatan buoy yang
cukup mutakhir, sehingga saya lebih percaya data observasi ini untuk mengkonfirmasi adanya kejadian tsunami yang terjadi di dekat Kamchatka tersebut, Mbak. Nah, Pak Daryono, kalau seandainya data yang disampaikan terkini dengan teknologi mutakhir 81 cm, berdasarkan modeling yang Anda buat, berapa kira-kira potensi ketinggian gelombang tsunami-nya pada saat tiba nanti di talaut, Pak? Kan sudah sampaikan bahwa di laut akan mendapat status ancaman waspada setengah meter saja, Mbak. Jadi kita tidak akan meninggikan ancaman ini karena memang dari peralatan kami dan modeling yang kita lakukan itu tidak mungkin kita menambahkan itu karena modeling yang kita lakukan itu sudah melalui beberapa kali verifikasi dan menunjukkan konsistenan bahwa apa yang warning saat ini ya itu yang akan terjadi nanti, Mbak. Jadi memang kita harus meyakini apa yang sudah kita kerjakan ini. Baik, mudah-mudahan nanti tidak, pokoknya bisa sesuai dengan perkiraan dan sosialisasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pak, satu lagi, jadi koordinasi dengan BNPB bagaimana, Pak? Kita koordinasi dengan BNPB, kita sebagai komunikasi untuk menyampaikan bantuan pentingnya menenangkan masyarakat saja bahwa tsunami itu merupakan kejadian yang jarang terjadi dan begitu terjadi memiliki intensitas yang besar sehingga ini akan memanfaatkan human interest masyarakat sehingga masyarakat perlu bantuan BPBD, BNPB untuk ditenangkan juga karena dari modeling kami yang saya lakukan itu masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir dan cemas berlebihan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Daryono, satu lagi, ini ada sumber dari Associated Press yang menceritakan kalau masyarakat mengungsi ke gedung-gedung yang lebih tinggi, kemudian ini belum jelas lokasinya ada di mana, tapi masyarakat mengungsi ke gedung yang lebih tinggi. Apakah hal yang sama juga perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang terdampak misalnya di Talaut, Gorontalo, Halmahera menjelang nanti pukul 14.50 waktu Indonesia? Tidak perlu. Karena ancaman waspada itu saran kami hanya menjauh dari pantai. Jadi tidak perlu pergi ke gedung yang tinggi atau di perbukitan, tidak perlu. Cukup menjauh dari pantai saja, Mbak. Ini SOP yang kita lakukan terkait dengan saran yang kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan ancaman tsunami Kamchatka ini, Mbak. Baik, saya rangkum untuk pemirsa sekali lagi, ini ada perbedaan treatment mungkin bagaimana respon tanggap darurat yang perlu dilakukan di beberapa wilayah terdampak. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Daryono tadi. Kalau di beberapa wilayah di Rusia, Jepang, karena itu masuk ke dalam wilayah yang awas dan juga siaga, maka mungkin banyak di beberapa sumber yang Anda dapatkan orang-orang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, ke gedung-gedung apartemen. Berbeda dengan Indonesia yang masuk ke dalam kategori waspada. Anda di wilayah Talaut, Gorontalo, Halmahera, Manokwari, Raja Ampat, Supiori, Sorong, Jayapura diminta untuk menghindari pesisir pantai nanti sekitar pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah sampai dengan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Begitu ya, Pak? Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Nah, Pak Daryono, ada satu lagi informasi terkini, banyak informasi terkini yang kami dapatkan, Pak. Ini adalah visual terkini, pemirsa, di beberapa titik merah yang Anda saksikan itu adalah titik-titik tsunami di semenanjung Kamchatka. Pak Daryono, pada saat ada beberapa titik-titik tsunami, tidak hanya satu, apakah itu sudah sesuai dengan modeling dan perkiraan dari BMKG, Pak Daryono? Saya kira, Mbak. Iya, Mbak, karena saya tidak melihat TV ini, saya ada di ruangan operasional. Jadi saya tidak melihat TV. Ya, sehingga yang Mbak sampaikan itu saya tidak bisa melihatnya. Sehingga, tapi yang pasti modeling kami cukup akurat, Mbak, untuk melihat dampak dari tsunami Kamchatka ini, Mbak. Oke, dan pada saat terjadi gempa bermagnitudo besar, apakah normal ada banyak titik-titik tsunami yang mungkin muncul, Pak Daryono? Ya, iya, karena itu kan sebenarnya sebaran-sebaran dari alat monitoring laut ya. Jadi nanti akan kita cek kalau sudah terjadi tsunami itu dia akan memberikan informasi ketinggian sekian.
dan bahkan kita terus akan mengkonfirmasi apakah sesuai dengan modeling dan memvalidasi apakah modeling yang kita tentukan itu mirip dengan realnya seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Daryono karena pagi ini sudah memberikan informasi terkini untuk pemirsa Metro TV. Nanti akan kami update lagi pemirsa apa pernyataan terkini dari BMKG seputar tanggap darurat dari gempa yang terjadi di Rusia ini.